Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Rumah Sakit Berhantu. Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Tanpa ada maksud apapun, di sini aku akan membagikan pengalamanku dengan tetap merahasiakan identitas dari sebuah nama, toko, dan tempat yang ada dalam cerita. Ruang Melati. Perkenalkan, namaku Yosi. Aku adalah anak sematawayang yang lahir dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Sejak lulus SMA, aku sudah terbiasa membantu orang tuaku bekerja. Karena selain kurangnya kebutuhan ekonomi, aku sejak kecil memang dididik oleh orang tuaku untuk menjadi sosok yang pekerja keras dengan harapan nantinya aku bisa merubah kehidupan keluargaku menjadi lebih baik dari yang sekarang ini. Waktu pun berlalu begitu saja. Keadaan ekonomi kami semakin lama semakin menurun, karena memang tempat tinggal kami di daerah pelosok dengan segala keterbatasannya. Usaha untuk berubah menjadi lebih baik rasanya menjadi semakin lebih berat saja. Dan hingga akhirnya berita itu pun tiba. Sore itu ayahku pulang kerja dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Matanya berseri-seri seperti membawa sebuah kabar yang sangat bahagia. "Ibumu mana, Nak?" ucap ayah tanpa basa-basi. "Di dalam, Pak," jawabku sambil terus melipat baju. "Bu, sini sebentar," teriak ayah. "Iya," sahut ibuku yang terdengar berteriak dari dalam kamar. "Ada apa, Pak?" imbuh ibu sambil duduk di ruangan tamu kecil kami yang akhirnya aku pun ikut duduk tepat di sebelah ayahku. "Pak Rahmat, pemilik rumah yang Bapak bangun, nawarin kita kerjaan, Bu," ucap ayah. "Maksudnya, Pak?" "Beliau punya ruko di luar kota. Kita semua disuruh jaga sekaligus mengembangkan usahanya. Ibu kalau mau disuruh buka laundry di sana, nanti Bapak biar cari kerja di sana juga. Kan di sana kotanya besar. Insya Allah banyak lowongan kerja buat Bapak. Nah, Yosi biar bantu Ibu. Kan dia bisa tuh promoin lewat sosial medianya. Ya namanya juga usaha, Bu. Mudah-mudahan ini bisa merubah jalan hidup kita," terang ayah jelas. "Aku sih mau, Pak," sahutku. "Ya kalau kalian mau, Ibu nurut aja. Tapi gimana berangkatnya? Kan jauh banget itu tempatnya." "Sepertinya kalau dari sini bisa 24 jam perjalanan. Kan motor kita cuma satu," jawab ibu halus. "Nanti biar aku yang rundingan lagi sama Pak Rahmat. Yang penting ibu sudah setuju," sahut ayah. Berawal dari obrolan kami di sore itu, kami sekeluarga akhirnya berangkat dan mencoba mengadu nasib di kota tujuan kami itu. Di kota itu, kami tidak memiliki satupun kerabat. Kami benar-benar berasa hidup sendirian di kota yang terbilang memang sangat terkenal di negara ini. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, bisnis yang kami kembangkan berjalan pesat. Kami sudah memiliki banyak pelanggan laundry dan sudah setiap hari mengantar jemput semua pakaian kotor maupun bersih yang memang sudah menjadi menu pekerjaan kami setiap hari. Dan singkat cerita, ayahku pun jatuh sakit. Hal itu tentu saja membuat aku harus bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Semua tugas yang biasanya dikerjakan ayahku, kini mulai kukerjakan sendiri. Mulai dari mengantar dan menjemput pakaian. Sekarang semuanya perlahan berganti menjadi tugasku. Dan akhirnya malam itu pun tiba. Malam itu, wajah ayah tiba-tiba terlihat sangat pucat dengan suara yang semakin lama terdengar semakin pelan, yang akhirnya membuat aku dan ibuku memutuskan untuk segera membawanya pergi ke rumah sakit. "Ya Allah, bapakmu semakin parah, Nak. Ayo dibawa ke rumah sakit saja," ucap ibuku. "Iya, Bu, biar aku siap-siap dulu." "Tapi di mana ini rumah sakitnya?" tanya ibu. "Agak jauh dari sini ada, Bu. Aku sering lihat pas mengantar baju," ucapku sambil menata kerudungku. "Ya udah, motornya kamu bawa ya. Kita boncengan 3,
ayahmu biar ibu peluk dari belakang, jawab ibu. Dan tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun membawa ayahku ke rumah sakit yang kurasa tepat di sebelah jalan menuju kampung, yang saat itu pernah kulewati saat aku mengantar baju laundry pesanan pelangganku. Rumah sakitnya kok sepi gini ya nak, ucap ibu ketika kami sampai di depan gerbang rumah sakit itu. Ya memang bu, kan ini sudah jam 11 malam, jawabku. Waktu itu keadaan rumah sakit itu memang sudah terlihat berbeda dari rumah sakit pada umumnya. Papan nama yang terlihat sudah tua dengan rumput-rumput yang tumbuh lumayan lebat di sekitarnya, membuat aku juga sempat berpikir jika rumah sakit tersebut sudah tidak digunakan lagi. Kondisi rumah sakit malam itu benar-benar sepi. Lampu penerangan yang sangat kecil ditambah dengan mobil ambulans yang sudah terlihat tua, membuat kami sempat mengurungkan niat untuk membawa ayahku ke rumah sakit tersebut malam itu. "Ini beneran rumah sakit ya?" tanya ibu sambil terus memeluk tubuh ayahku dari belakang. "Iya bu, yang ku tahu di sini cuma ini," jawabku. "Ini sih puskesmas namanya, bukan rumah sakit. Lihat tuh, kecil banget, gak besar kayak di sinetron televisi," jawab ibu. "Ya mau gimana lagi bu, adanya cuma di sini." Dan belum selesai kami berdebat, tiba-tiba kami dihampiri oleh dua pemuda memakai jaket yang kurasa dia adalah perawat rumah sakit ini. Kami pun dibantu untuk segera menurunkan ayahku dan langsung diajak untuk masuk ke dalam agar ayah segera mendapatkan pertolongan. Malam itu ketika ayah sedang diperiksa di ruangan yang memang tertutup, aku dan ibuku duduk berdua di samping meja registrasi dengan perasaan yang tidak karuan. Dan di sela-sela aku menunggu ayah diperiksa, aku memang sempat menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan aku juga sempat berjalan-jalan mengelilingi semua ruangan yang memang terlihat berjejer di belakang tempat registrasi. Aku pun dengan santai berjalan dengan sesekali membaca papan nama di atas pintu kamar yang sepertinya semua nama kamar di sini diambil dari nama-nama bunga. Waktu itu aku benar-benar melihat kondisi rumah sakit ini sangatlah sepi. Hanya ada beberapa motor yang terparkir dengan tidak adanya satu mobil pun yang terlihat berhenti, membuat perasaanku saat itu memang seketika merinding. Bulu kuduk berdiri dengan perasaan yang saat itu tiba-tiba terasa aneh sekali. Namun, di sela-sela aku mondar-mandir, tiba-tiba ibuku mengagetkanku dengan menepuk pundakku dari belakang. "Jangan keluyuran, ayahmu kritis, kok kamu malah mondar-mandir gak jelas," ucap ibu. "Iya bu, maaf. Ini rumah sakitnya besar kok bu. Itu di sana banyak ruangan dan kamar-kamarnya. Aku sudah keliling untuk melihatnya." "Alah, biarin. Lagian kok masih ada rumah sakit kayak gini di kota yang sebesar ini," sahut ibu sambil menarik tanganku untuk kembali ke tempat dudukku. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya kami pun mendapatkan kabar jika ayah terkena liver dan harus dirawat beberapa hari di sini hingga keadaannya membaik. "Pak Yusuf harus dirawat di sini dulu, Bu. Beliau harus mendapatkan perawatan yang lebih intens dari dokter," terang mas-mas yang memakai jaket hijau yang memang sempat menolong kami tadi. "Biayanya berapa, Mas?" tanya ibu cemas. "Ini ada list harga-harga kelas kamarnya, Bu. Mulai dari yang VIP sampai kelas 3. Tiap kelas kami hanya punya 2 kamar, Bu. Tiap kamar isinya beda-beda, tergantung tipe dan kelasnya. Kalau biaya lainnya nanti tergantung bagaimana kondisinya," terang mas-mas tersebut. "Ini ruang melati berapa? Kok kelihatannya murah? Terus isinya berapa?" sahut ibu sambil melihat ke arah buku daftar kamar. "Itu satu ruangannya isi 5 pasien, Bu. Tapi sekarang kosong kok. Mending ambil kamar itu aja, Bu. Murah. Suami ibu insyaallah nggak lama di sini kok. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu," imbu mas-mas tersebut sopan. Setelah selesai melakukan serangkaian proses registrasi, akhirnya kami pun memutuskan untuk melakukan rawat inap di rumah sakit itu hingga ayahku membaik. Malam itu kami menempati ruangan yang bertuliskan melati, dengan adanya 5 kasur dan 1 kamar mandi di setiap kamarnya.
Hal itulah yang akhirnya membuat aku dan ibuku bisa beristirahat di beberapa kasur pasien yang kosong, meskipun kami tahu tindakan itu sebenarnya dilarang. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun tidur dengan keadaan yang tentu saja bersedih, karena waktu itu kondisi ayahku yang sama sekali belum membaik. Keesokan harinya, kami dibangunkan oleh mas-mas yang kebetulan sedang bersih-bersih di tempat itu. Kami ditegur dan diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan kami lagi, karena sejatinya kasur pasien tersebut hanya diperuntukkan untuk pasien rawat inap, bukan untuk kami yang bukan pasien. Dan setelah mendengar semua keterangan mas-mas tersebut, akhirnya ibuku pun memutuskan untuk pulang ke rumah, mengambil barang-barang agar kami bisa beristirahat tepat di bawah dan di samping ranjang ayahku. "Nak, ibu pulang dulu ya. Ambil tikar kecil, selimut, dan termos. Kemarin malam ayahmu bangun minta minuman hangat. Kamu jaga di sini ya, jangan kemana-mana," ucap ibu. "Iya, Bu." Pagi itu aku pun kembali melanjutkan tidurku. Karena selain tidak ada kegiatan, waktu itu aku memang memilih untuk kembali tidur agar suasana tetap sepi dan tidak mengganggu ayah, yang memang masih sedang tertidur pulas. Karena mas-mas petugas kebersihan yang kurasa sudah tidak kembali lagi, pagi itu aku kembali tidur di salah satu ranjang pasien yang kosong. Sepertinya mas tadi nggak balik lagi. Wah, mending aku tidur lagi aja di ranjang ini. Oh iya, mending ini gorden kututup rapat aja, biar gak ada yang tahu, pikirku. Dan setelah aku memilih ranjang yang terdapat di ujung ruangan, aku pun menutup gorden yang memang disediakan di tiap ranjang yang ada di kamar ini. Pagi itu pun aku akhirnya tertidur pulas, ditambah badanku yang memang tiba-tiba terasa pegal dan sakit semua. Namun anehnya, ketika aku membuka mata, semuanya tampak berbeda. Suasana di ruangan itu tiba-tiba sudah larut malam dengan keadaan yang terasa lebih sepi dari sebelumnya. Melihat hal itu tentu saja aku seketika terkejut dan langsung beranjak membuka gorden yang memang sebelumnya sengaja kututup rapat. Waduh, aku masa tidur seharian? Wah, ibu bisa marah besar nih, pikirku. Namun ketika aku membuka gorden, aku malam itu melihat ayahku yang masih tertidur pulas dengan ditambah ada satu pasien lagi yang berbaring tepat di samping ranjang ayahku. Mengetahui hal itu, aku pun langsung merapikan tempat tidurku dan membuka semua gorden dan berjalan pelan ke arah tempat duduk samping ayah agar pasien lain tidak terganggu. Di tengah-tengah aku masih bingung dengan keadaan di ruangan itu, tiba-tiba aku mendengar suara pintu ruangan ini dibuka dengan perlahan oleh seorang perempuan yang kurasa dia adalah perawat di rumah sakit ini. Itu terlihat dari baju yang dia kenakan adalah baju khas perawat, lengkap dengan nama tag yang tertera di bajunya. Aku pun masih mengingat dengan jelas nama yang tertulis di dadanya, bertuliskan Melati. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun kembali memalingkan pandanganku ke arah ayahku, sambil berpura-pura tidak menghiraukan kedatangan perempuan tersebut. Malam itu, perawat tersebut berjalan tepat di belakangku, sambil menaruh beberapa obat yang dibawahnya dengan tidak sedikit pun mengeluarkan sepatah kata. Karena aku tidak mau dikira sombong, akhirnya aku pun menoleh ke belakang sambil sedikit menggeserkan kursi yang kududuki agar perawat itu bisa lewat dengan nyaman. Namun ketika aku menoleh ke arahnya, aku tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang sangat pekat. Anehnya, bau itu seperti bercampur dengan bau sengir yang sangat menusuk hidungku. Karena perasaanku mulai tidak karuan, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menatap wajahnya. Tapi ketika aku mengarahkan pandanganku ke arah perempuan itu, malam itu tubuhku seketika gemetar tidak karuan. Seluruh tubuh merinding dengan jantung yang berdegup kencang. Waktu itu aku melihat wajah perempuan tersebut benar-benar sangat mengerikan. Mata sebelah kanan yang berlubang dengan seluruh badan putih pucat, membuat saat itu adalah saat-saat yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Perawat tersebut terus mengotak-atik obat-obatan di atas meja, kemudian menoleh ke arahku dengan tatapan yang datar, dengan tidak tersenyum sedikit pun. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung menahan semua ketakutanku, karena waktu itu aku khawatir akan mengganggu ayahku.
Aku sekuat tenaga menahan semua ketakutanku sambil tidak terasa aku sudah meremas tangan ayahku yang saat itu tetap tidak bangun dari tidurnya. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun segera memalingkan pandanganku sambil meneteskan air mata. Bahkan, sosok tersebut masih tetap di belakangku sambil sesekali menyenggol tubuhku dari belakang. Semua doa sudah kuucapkan sambil sesekali memanggil nama ayahku agar beliau bisa bangun dan melihat apa yang sebenarnya sudah kulihat. Dan belum selesai, aku melalui semua itu, lagi-lagi aku dikagetkan dengan suara anak kecil perempuan yang berlari-lari di antara ranjang-ranjang yang ada di kamar ini. Sosok anak kecil itu berlari berkeliling dengan sesekali tertawa riang. Sambil tidak jarang pula, dia meloncat-loncat ke atas ranjang. Mendengar hal itu, tentu saja pandanganku langsung kuarahkan ke sumber suara tersebut dengan seketika. Dan benar, saat itu aku melihat anak perempuan sekitar kelas 6 SD. Dia memakai baju hitam dengan rambut panjangnya, tertawa-tawa dengan sesekali melihat ke arahku, sambil melirik-lirik seolah dia benci dengan keberadaanku di sini. Aku pun juga ingat, dia tidak memakai sendal, dengan seluruh kakinya ada bercak-bercak hitam besar, dengan tangannya yang terlihat masih membawa botol infus. Dan puncaknya, waktu itu tubuhku tiba-tiba seolah tidak bisa digerakkan. Pundakku terasa dipegang oleh perawat yang sedari tadi masih di belakangku. Malam itu, aku sudah tidak bisa lagi menahan tangis lagi. Semua aku keluarkan dengan tidak kutahan lagi. Aku menggoyang-goyangkan tubuh ayahku dengan sangat keras agar ayah bangun dari tidurnya. Ya, bangun ya, bangun, teriakku. Anehnya waktu itu ayahku hanya diam dan tidak bergerak seolah beliau sudah tidak bernyawa lagi. Ditambah ketika aku menoleh ke belakang, waktu itu aku tidak lagi melihat adanya perawat yang sebelumnya ada di belakangku. Namun waktu itu aku melihat pasien yang sebelumnya berbaring di samping ayahku tiba-tiba terlihat menatap ke arahku sambil seolah minta tolong. Tangannya melambai-lambai lemah dengan suara yang terdengar sangat lirih. Tolong. Melihat hal itu, tentu saja aku seolah sudah berada di antara hidup dan mati. Seluruh tubuh terasa mati rasa dengan napas yang terengah-engah karena rasa takut yang sangat luar biasa. Karena ayahku tidak kunjung bangun, akhirnya aku pun berdiri dan segera berlari menuju ke arah pintu agar aku bisa keluar dan mencari pertolongan. Namun anehnya, sesampainya aku di pintu ruangan ini, aku tiba-tiba tidak bisa membukanya. Pintunya yang terkunci sangat rapat membuat ketakutanku saat itu semakin menjadi-jadi. Malam itu, teriakanku dan segala usahaku seolah tidak ada yang menghiraukannya. Di luar terlihat sangat sepi, sunyi, dengan tidak adanya satupun orang yang terlihat warawiri. Tolong bu, teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Karena tak kunjung mendapatkan jawaban, aku pun kembali ke ranjang ayah dengan tidak lagi berani menghadap ke arah pasien yang ada di sebelah ayah, yang saat itu sekilas terlihat kembali tidur. Waktu itu aku langsung tidur tepat di bawah ranjang ayah, sambil terus menangis tiada henti. Mulutku tidak berhenti berdoa dengan harapan aku segera bisa melewati semua ini dengan baik-baik saja. Malam itu aku benar-benar merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Bahkan aku tiba-tiba teringat dosa-dosa dan hal-hal yang kualami selama aku hidup. Benar sekali, waktu itu, detik demi detik berjalan, terasa sangat lama. Semua aku lalui dengan perasaan yang sangat tidak karuan, ditambah sesekali aku juga mencium aroma bunga melati dan suara anak kecil yang tertawa riang, berlari ke sana kemari. Hingga akhirnya, selang beberapa lama kemudian, tiba-tiba aku mendengar suara ada beberapa langkah kaki yang sepertinya memasuki ruangan ini. Suara kaki tersebut terdengar jelas memasuki ruangan ini dan berhenti tepat di antara ranjang ayah dan ranjang pasien yang tidur di sebelah ayah. Mengetahui hal itu, aku memberanikan diri untuk mengintip, perlahan melalui sela-sela lubang yang ada di ranjang besi rumah sakit ini. Dengan harapan mereka yang datang adalah orang-orang yang nantinya bisa kumintai pertolongan. Namun sayangnya, bukannya orang, waktu itu aku kembali melihat ada 2 perempuan dan 1 laki-laki yang berdiri bergerombol di ranjang pasien sebelah.
Mereka memakai baju serba hitam dengan mata dan hidung yang sudah membusuk tidak karuan. Wajahnya seperti meleleh dengan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika kembali ketakutan dengan keringat yang kembali bercucuran. Ditambah, aku tidak lagi melihat adanya ayahku. Ranjang yang awalnya ditempati ayahku tidur, waktu itu berubah menjadi ditempati sosok kakek-kakek tua yang memakai baju khas rumah sakit dengan kulit yang sangat keriput. Semua matanya berlubang, dengan kepala yang terlihat hanya tinggal setengah bagian, membuatku saat itu sudah tidak lagi bisa menahan teriakan. Tapi untungnya malam itu aku masih sempat melihat pintu kamar ini tiba-tiba terbuka separuh. Melihat hal itu tentu saja tanpa berpikir panjang, aku pun langsung berlari ke arah pintu untuk segera keluar dari ruangan ini. Ketika aku berlari, aku juga masih sempat melihat sosok anak kecil perempuan yang terlihat semakin aneh saja. Dia duduk jongkok sambil melambaikan tangannya seolah memberikan ucapan selamat tinggal kepadaku. Dan tanpa menghiraukan hal itu, aku pun semakin mempercepat langkahku menuju pintu yang ada di ruangan ini. Setelah aku berhasil keluar dari ruangan itu, aku tidak melihat seorang pun yang ada di rumah sakit ini. Semua terlihat sepi layaknya rumah sakit yang tidak berpenghuni. Dan di saat itulah aku semakin yakin jika ada yang salah dengan rumah sakit ini. Tanpa lama-lama lagi, akhirnya aku pun berlari keluar untuk segera menyelamatkan diri. Sesampainya di luar, aku tidak lagi melihat motor-motor yang sebelumnya terparkir dengan rapi. Semuanya nampak aneh dan semakin membingungkan. Waktu itu, aku juga baru menyadari jika bentuk rumah sakit ini ternyata sudah berbeda dari sebelumnya. Bangunan yang terlihat lebih tua dengan lingkungan sekitar yang terlihat sangat asing, membuatku malam itu seolah sudah pasrah dengan semua kejadian yang ada. Dan dengan segala harapan yang tersisa, aku pun terus berlari dan berteriak berharap semuanya akan baik-baik saja. "Tolong! Ya Allah, tolong, di mana aku ini?" teriakku sambil menangis terseduh-seduh. Akhir cerita, aku pun terus berlari ke arah jalanan, yang akhirnya aku bisa mendengar suara ibuku yang terdengar sayu. "Yos! Yos!" Mendengar hal itu, aku pun akhirnya mencari sumber suara tersebut, yang setelah aku dengar lebih dalam, ternyata suara itu bersumber dari arah rumah sakit itu lagi. Dan entah apa yang merasuki pikiranku, waktu itu aku pun langsung berbalik dan kembali berlari ke arah rumah sakit itu, dengan harapan aku akan berjumpa dengan orang tuaku. "Bu, aku di sini, Bu!" teriakku. Namun belum sampai aku di pintu gerbang rumah sakit itu, tiba-tiba kepalaku pusing dan tanganku terasa ditarik seseorang dengan tenaga yang sangat kuat. Badanku terasa terpental hingga aku seperti tidak sadarkan diri. Dan ketika aku membuka mata, saat itu aku melihat ibu, ayahku, dan dokter sudah berdiri di sekitarku. Waktu itu ternyata aku masih di dalam rumah sakit yang sama, namun di ruangan yang berbeda. Dan belum selesai aku kebingungan, aku mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Waktu itu ibuku langsung memelukku sambil mengeluarkan air mata. Menurut ibu, aku tidak sadarkan diri selama 5 hari. Keadaanku koma setelah entah apa yang terjadi kepadaku. Aku ditemukan di lorong rumah sakit sesaat setelah ayahku diperiksa beberapa hari yang lalu. "Ayahmu sudah sembuh 2 hari yang lalu, Nak. Kamu malah baru sadar, Nak," ucap ibu sambil tidak henti-hentinya mengelus rambutku. Waktu itu aku juga melihat adanya Pak Rahmat sekeluarga, selaku majikan ayahku yang juga terlihat di kamar yang kutempati itu. "Sudah, jangan banyak bergerak, diomongin di rumah saja ya Mbak, nanti saya antar pulang," ucap dokter yang terlihat tersenyum ke arahku. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, kami pun bersilaturahmi ke rumah dokter yang kami ketahui bernama Angga itu. Menurut dokter Angga, ketika aku datang dan membawa ayah ke rumah sakit itu, aku tidak sengaja ditarik masuk oleh makhluk halus dan dibawa ke alamnya. "Coba kamu ingat-ingat, kamu kemana saja saat nunggu ayah diperiksa?" tanya dokter Angga. "Saya jalan-jalan ke lorong, Dok. Gak jauh kok. Aku lihat-lihat ruangan rawat inap. Seingatku, aku lewat ruangan Mawar, Kamboja, dan Melati."
Setelah itu pundakku ditepuk oleh ibuku, dipanggil dari belakang. "Ya kan, Bu?" Jawabku sambil menoleh ke arah ibu, yang terlihat kaget karena mungkin merasa tidak pernah melakukan apa yang kuceritakan. "Hah? Kamu lihat ada ruangan melati?" sahut Dokter Angga kaget. "Iya, Dok. Ruangan itu sudah tidak ada lama, Mbak. Sekarang sudah jadi gudang, tempat penyimpanan barang-barang tidak terpakai," imbu Dokter Angga dengan wajah yang terlihat lebih serius. "Ada, Dok. Malahan ibu kan yang milih agar ayah ditempatkan di ruangan melati," tanyaku balik sembari menoleh ke arah ibu. "Enggak, Yos. Ayahmu di ruangan anggrek, kelas 2, jawab ibu pelan. Mendengar hal itu, tubuhku seketika lemas dan seolah masih tidak percaya dengan apa yang telah aku alami menurut orang-orang. Aku koma sekitar 5-6 hari dan dirawat di rumah sakit itu. Tapi sayangnya, semua itu berbanding terbalik dengan apa yang sebenarnya aku rasakan. Benar sekali, aku merasa tidak 5 atau bahkan sampai 6 hari, tapi hanya 1 malam. Aku pun akhirnya menceritakan semua yang kulihat dengan detail ke Dokter Rangga, yang memang saat itu tiba-tiba sangat penasaran setelah aku mengucapkan kata-kata ruangan melati. Menurut Dokter Rangga, dulu memang ada ruangan melati di klinik rawat inap, tapi sekarang tidak difungsikan lagi. Ruangan itu sudah tidak digunakan sejak lama dengan alasan yang tidak bisa saya ucapkan. Rumah sakit tersebut sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Namun setelah adanya rumah sakit sebelah yang lebih besar dan lebih lengkap, kini rumah sakit tersebut langsung mendadak sepi. Ya, karena selain kalah saing, di rumah sakit ini peralatan sangat tidak lengkap. Jadi setiap ada pasien selalu langsung kami rujuk ke rumah sakit yang ada di tempat lain. Ya, bisa dibilang rumah sakit ini sudah seperti puskesmas lah. Hanya fokus melayani orang yang sakit ringan dan rawat jalan, tutur Dokter Angga. Dan setelah kejadian itu, akhirnya aku pun sekeluarga kini hidup kembali seperti semula. Akhir cerita, kini aku sudah memiliki 2 seorang anak, dengan kedua orang tuaku yang sudah tiada. Semua pengalaman itu tentu saja tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Dinding-dinding dan lantai rumah sakit tersebut masih terasa hingga kini seolah menjadi saksi kejadian yang menimpaku malam itu. Semua sangat nyata dan mungkin belum semua orang yang bisa percaya, karena memang sangat tidak masuk ke dalam logika.